Halo sahabat dan kerabat MDS, jumpa lagi di channel yang memberikan pencerahan dan informasi-informasi yang dibutuhkan seputar masalah hukum atau masalah-masalah lain dan isu-isu terkini. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai Capita Selecta hukum pidana atau hal-hal yang penting. Ya, Capita Selecta menyeleksi hal-hal yang cukup penting atau dirasa perlu untuk diketahui dari hukum pidana. Let's go, kita mulai ya teman-teman. Tentunya dalam setiap aturan hukum tidak lengkap rasanya jika kita tidak melihat atau membaca dulu mengenai sejarah singkat atau melihat sejarah singkat KUHP. Oleh karena itu saya masuk dulu dalam sejarah singkat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sejak tahun 1918 di Indonesia berlaku aturan hukum pidana. Ya, yang pertama Wetboek van Strafrecht voor Nederland-Indië yang berlaku untuk golongan orang-orang Eropa. Jadi waktu itu ada penggolongan-penggolongan ya untuk orang-orang Eropa berlaku Wetboek van Strafrecht voor Nederland-Indië ya. Kemudian ada juga yang berlaku untuk orang-orang timur asing ya, atau disebut dengan Wetboek van Strafrecht voor Nederland-Indië. Ini sama dengan yang berlaku untuk orang-orang Eropa. Kemudian yang ketiga ada Algemene Politie Strafreglement untuk orang Eropa yang berisi tentang pelanggaran-pelanggaran. Bahasa Belanda saya sudah agak tersendat-sendat ya. Padahal bahasa Belanda itu mudah. Karena tidak seperti bahasa Inggris. Bahasa Inggris berbeda tulisan, berbeda pembacaannya. Kalau bahasa Belanda itu yang ditulis ya itu dibaca gitu. Kalau Wetboek ya Wetboek, van Strafrecht ya van Strafrecht gitu ya. Saudara-saudara. Nah, yang terakhir ada untuk orang-orang Indonesia dan orang-orang timur asing yang berisi tentang pelanggaran-pelanggaran atau Algemene Politie Strafreglement. Ya. Itu adalah 4 kitab undang-undang yang berlaku pada saat kolonial Belanda masih ada dan melakukannya di Indonesia. Nah, saudara-saudara sekalian, manusia adalah zoon politikon. Apa zoon politikon? Zoon politikon adalah manusia yang dikodratkan untuk bergaul dan saling membutuhkan. Itu zoon politikon. Ya, kepentingan setiap manusia ini tidak sama. Kepentingan petani tidak sama dengan kepentingan pedagang. Kepentingan pedagang tidak sama dengan kepentingan politisi. Kepentingan politisi tidak sama dengan kepentingan pengusaha. Berbeda-beda. Ya kan? Oleh karena itu ada potensi manusia yang satu dapat melanggar ya kepentingan manusia yang lain. Oleh karena itu lahirlah norma atau tata tertib yang mengatur agar supaya kepentingan yang satu tidak mengganggu kepentingan yang lain. Nah, norma atau tata tertib itu ada norma kesusilaan, norma agama, norma kesopanan, dan norma hukum. Itulah yang membedakan manusia dengan binatang, zoon politikon. Ya. Nah, selanjutnya rekan-rekan sekalian, saya ingin menyebutkan atau saya ingin menampilkan, menjelaskan beberapa asas-asas pokok hukum pidana yang paling sering atau asas-asas yang paling lazim, asas-asas paling umum ya yang berlaku di dalam hukum pidana. Yang pertama yang tidak asing lagi tentunya adalah azas legalitas, yang disebut dengan nullum delictum sine previa lege punale. Ini sangat populer ya, asas legalitas ini. Apa artinya? Artinya adalah tidak ada sesuatu perbuatan yang boleh dihukum
melainkan atas kekuatan hukum yang mengatur sebelumnya. Artinya hukum tidak boleh berlaku surut kalau melihat asas legalitas. Nah, inilah yang disebut dengan asas pertama dari hukum pidana. Yang kedua adalah asas teritorial atau teritorialitatif. Artinya bahwa ketentuan hukum pidana dalam undang-undang di Indonesia hanya berlaku bagi yang berada di Indonesia atau yang melakukan kejahatan di Indonesia. Itu asas teritorial. Nah, di samping asas teritorial ada juga asas nasional pasif. Artinya bahwa ketentuan pidana dalam undang-undang di Indonesia dapat berlaku bagi siapa saja melakukan perbuatan yang dapat dihukum di luar negeri. Ya. Kejahatan terhadap keamanan negara, mata uang palsu, dan sebagainya. Kemudian ada asas nasionalis aktif, yaitu ketentuan pidana dalam undang-undang Indonesia berlaku bagi orang Indonesia meskipun melakukan tindak pidana di luar negeri. Itu asas nasional aktif. Nah, saudara-saudara, hukum itu terbagi secara umum dalam hukum privat dan hukum publik. Ya. Dan hukum pidana tentunya termasuk dalam bagian hukum publik. Ya. Nah, ada juga pembagian hukum menurut golongan, menurut sifat, serta menurut waktu dan tempat berlakunya. Ya. Yang pertama, menurut golongan, hukum dibagi menjadi hukum privat dan hukum publik. Sementara menurut sifat, pembagian hukum ya terbagi dalam hukum material dan hukum formil. Selanjutnya, menurut waktu dan tempat berlakunya terbagi dalam hukum positif yang berlaku sekarang atau ius constitutum, dan hukum yang diidamkan yang akan berlaku kemudian, draft RUU atau ius constituendum. Nah, tindak pidana dan unsur-unsurnya ini menurut beberapa pakar. Menurut Mr. Tresna, ya, tindakan yang bertentangan dengan undang-undang atau perundang-undangan lainnya yang diancam untuk dihukum itu adalah tindak pidana. Kemudian kata Susilo dalam pokok-pokok hukum pidana, saudara, dia mengatakan suatu perbuatan yang melanggar pertentangan, ya, yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Itu menurut Susilo. Ini Susilo ini sangat terkenal ya bagi orang yang mendalami hukum pidana. Menurut Van Hatum, pengertian hukum pidana adalah suatu peristiwa yang disebabkan hal seseorang mendapat hukuman bila dia melanggar. Dan menurut Mulyatno, pakar hukum Indonesia, perbuatan yang dengan aturan hukum pidana dilarang atau diancamkan kepadanya. Itu pengertian hukum pidana. Nah, saudara-saudara, hukum pidana adalah hukum yang terbagi di dalam dua bagian, yaitu hukum pidana material dan hukum pidana formil. Apa itu? Hukum pidana material adalah sekumpulan peraturan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana. Siapa saja yang dapat dipidana? Pidana atau hukum apa saja yang dapat dijatuhkan? Kemudian pengecualian terhadap hukum pidana itu, ya. Jadi sekali lagi saya ulangi, hukum pidana terbagi dalam dua, yaitu pidana material dan formil. Pidana material ini adalah kumpulan peraturan yang mengatur tentang perbuatan apa yang dapat dihukum, siapa saja yang dapat dihukum, pidana apa yang dapat dijatuhkan terhadap suatu perbuatan, dan yang terakhir, hal apa yang dapat mengecualikan seseorang dijatuhkan hukum pidana. Itu formil. Dan di Indonesia kita kenal dengan KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, selanjutnya ada juga hukum pidana formil.
yaitu kumpulan peraturan yang mengatur bagaimana cara melaksanakan hukum formil atau melaksanakan pemidanaan. Di Indonesia disebut dengan KUHAP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jadi hukum acaranya. Jadi kalau pidana material ini mobil, maka formilnya adalah sopirnya, bagaimana menjalankan mobil itu. Ya, itulah yang disebut dengan hukum pidana formil. Nah, saudara-saudara, apa yang dimaksud dengan tindak pidana atau strafbaarfeit atau delik? Delik itu adalah tindak pidana. Delik apa yang dilakukan? Delik pembunuhan kah? Delik penipuan kah? Ya kan? Delik atau strafbaarfeit adalah suatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang. Dan apabila dilanggar atau diabaikan, maka orang yang mengabaikan itu dapat terancam pidana. Kemudian, di dalam tindak pidana itu terdiri atas dua bagian yang harus memenuhi syarat. Yang pertama, norma. Ada aturan, ada pasal yang melarang pembunuhan misalnya. Ada normanya, pasal berapa dia? Nah, kemudian ada juga sanksinya. Bila menipu, maka sanksinya apa? Oleh karena itu, saudara-saudara, setiap perbuatan ya harus dirumuskan dan dituangkan ke dalam pasal yang terdiri dari norma dan sanksi pidana. Nah, jenis tindak pidana. Jenis tindak pidana itu, saudara-saudara, terbagi di dalam 6 bagian. Jenis tindak pidana. Di dalam KUHP ada kejahatan dan pelanggaran. Itu jenisnya. Kemudian dilihat dari kesalahannya. Kalau dilihat dari kesalahannya, ada dolus atau kesengajaan. Kemudian ada kulpa atau kelalaian. Itu dilihat dari kesalahannya, dipotret dari penyebabnya. Kemudian berdasarkan wujudnya, jenis tindak pidana itu adalah komisi dan omisi. Komisi adalah tindak pidana yang berwujud suatu perbuatan baik disengaja maupun tidak disengaja. Sementara omisi berwujud suatu pengabaian atas sesuatu yang harusnya dilakukan. Jadi kalau komisi, perbuatan yang berwujud yang dilakukan. Kemudian omisi tidak boleh dilakukan, dia mengabaikan, tapi kemudian pengabaian itu mengingkari sesuatu yang harusnya dilakukan. Itulah omisi. Jadi berdasarkan wujudnya, tindak pidana itu terbagi dalam komisi dan omisi. Nah, kalau berdasarkan unsur yang dilarang, ada formil dan material. Formil, tindak pidana yang perbuatannya dilarang oleh undang-undang. Itu formil. Sementara material, tindak pidana yang akibatnya dilarang oleh undang-undang. Jadi berbeda ya, saudara-saudara sekalian. Kalau tindak pidana formil, tindak pidana yang perbuatannya dilarang oleh undang-undang. Sementara material, akibatnya yang dilarang oleh undang-undang. Saya akan membahas ini lebih lanjut dan lebih detail di dalam video yang lain. Nah, kemudian dari jenis tindak pidana yang berikutnya adalah pelaku. Ada tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Ya, kalau tipikor yaitu tindak pidana khusus. Sementara pencurian, perampokan itu masuk dalam tindak pidana umum. Nah, kemudian jenis tindak pidana yang berikutnya adalah berdasarkan syarat penuntutan. Ada dua juga terbagi ya, yaitu tindak pidana aduan dan biasa. Ini sering disebut dengan delik aduan dan delik biasa. Itu dari syarat penuntutan. Oleh karena itu, saudara-saudara, jenis tindak pidana itu ya diklasifikasi dalam 6 ya. Dalam 6 yaitu dalam KUHP berdasarkan kesalahannya, berdasarkan wujudnya, unsur apa yang dilarang, berdasarkan pelakunya, dan berdasarkan syarat penuntutannya. Ada 6 ya bagian. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat kesalahan atau yang tadi saya sebutkan kulpa atau kelalaian, maka kesalahan itu memang
ada disebutkan oleh seorang pakar yang bernama Greenstraff. Dia mengeluarkan sebuah asas hukum yang mengatakan asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Artinya sebuah perbuatan pidana pasti ada kesalahannya. Meskipun dalam melihat kemampuan bertanggung jawab dari kesalahan itu bisa disebabkan karena dua hal. Kesengajaan dan kelalaian. Jadi berbuat pidana itu berarti berbuat salah. Dan berbuat salah ada karena sengaja dan ada karena kelalaian. Nah, unsur-unsur hukum pidana. Unsur-unsur hukum pidana seperti yang saya sampaikan sebelumnya, namun akan saya lebih detailkan di sini bahwa suatu peristiwa dikatakan sebagai peristiwa pidana jika memenuhi unsur-unsur pidana yang harus dibuktikan. Apa saja yang harus dibuktikan? Paling tidak ada beberapa hal yang harus dibuktikan bila sebuah perbuatan diklasifikasikan melanggar unsur pidana. Yang pertama, yaitu subjek hukum berdasarkan pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Yang kedua, kesalahan. Itulah unsur kedua yang harus dibuktikan dalam pelanggaran pidana. Yang kemudian, yang ketiga adalah melawan hukum, baik tertulis atau tidak tertulis. Yang keempat, perbuatan itu dilarang dan diikuti oleh sanksi. Ya, apakah perbuatan yang dilarang atau akibat yang dilarang. Kemudian yang berikutnya adalah waktu, ya, atau locus delicti. Karena tindak pidana itu ada juga yang kadaluarsa. Bila tidak pernah diproses selama beberapa tahun, dia kadaluarsa dan tidak bisa dilaksanakan lagi penuntutan atau proses terhadap tindak pidana itu. Kemudian ada juga tempus delicti, tempat kejadian, locus dan tempus delicti, waktu dan tempat kejadian perkara. Sedangkan terakhir adalah keadaan dari diri pembuat atau dari luar pembuat. Keadaan. Jadi ketika seseorang melakukan tindak pidana itu berasal dari dirinya atau didorong oleh orang lain, dipaksa, disuruh begitu ya. Itu menyangkut keadaan dalam unsur pidana. Nah, ada perbedaan di dalam hukum pidana yang kita kenal dengan Doenpleger, menyuruh melakukan, dan Uitlocker atau membujuk melakukan. Jadi rupanya saudara-saudara, hukum pidana ini amat sangat detail ya. Dia sampai harus membedakan antara yang menyuruh melakukan dan membujuk. Jadi menyuruh dan membujuk itu ternyata dua hal yang berbeda. Karena kalau menyuruh itu ada relasi kuasa. Relasi kuasa. Ketika seseorang punya power dan dia menyuruh anak buahnya sebenarnya tidak setuju. Ya. Tidak setuju, tapi karena perintah, maka dia terpaksa melakukannya karena disuruh oleh atasannya. Kalau Anda dengar kasusnya Verdi Sambo, ada anak buahnya yang disuruh menembak Yosua. Saya lupa namanya siapa. Itu Doenpleger, menyuruh melakukan. Karena si bawahan takut patuh kepada Verdi Sambo misalnya. Ini satu contoh kasus ya. Tapi berbeda dengan Uitlocker, membujuk melakukan. Apa bedanya saudara-saudara? Bedanya adalah kalau di dalam Doenpleger terdapat unsur paksaan atau ancaman. Kalau kau tidak tembak Yosua, saya tembak kamu, misalnya begitu. Ya, Barada siapalah, saya lupa nama dia tuh, ya, yang menembak. Nah, kemudian kalau dari Uitlocker belum tentu ada membujuk, ya belum tentu ada paksaan, namanya juga bujuk, pasti gak dipaksa. Nah, di dalam Doenpleger atau menyuruh melakukan tidak terdapat unsur tipu daya. Tapi kalau dalam Uitlocker pasti ada unsur tipu daya. Orang yang diminta mengantarkan narkoba, diiming-imingi mau dinikahin, mau dihidupin, begitu ya. Akhirnya ada orang yang tergiur, jatuh cinta, disuruh oleh bandar, diantarkan narkobanya. Itu Uitlocker, membujuk melakukan. Jadi jelas ya perbedaan-perbedaan antara Doenpleger dan Uitlocker. Saya tidak terlalu
saya tidak terlalu mendalami soal itu di materi ini karena materi ini masih sangat umum. Nanti saya akan breakdown dalam materi-materi selanjutnya. Kemudian ada lagi yang namanya konkursus atau summon loop. Ya. Yang pertama, gabungan suatu tindak pidana atau konkursus idealis. Suatu perbuatan melanggar beberapa ketentuan pidana, itu pasal 63 KUHP. Atau konkursus idealis. Jadi sebuah perbuatan bisa melanggar beberapa ketentuan pidana. Kemudian yang kedua, tindak pidana yang diteruskan atau forgetzete handling. Beberapa perbuatan ya yang dilaksanakan secara berlanjut. Tindak pidana berlanjut itu forgetzete handling. Tindak pidana yang diteruskan atau berlanjut. Kemudian yang ketiga dari konkursus adalah gabungan beberapa tindak pidana atau konkursus realis. Beberapa perbuatan melanggar beberapa ketentuan pidana. Pasal 65 KUHP. Nah, gabungan tindak pidana atau konkursus atau summon loop. Ya, summon loop. Artinya satu orang melakukan beberapa tindak pidana yang pada dasarnya yang pertama melanggar lebih dari satu ketentuan pidana. Yang kedua, atas perbuatan-perbuatan tersebut belum pernah dijatuhi putusan sebelumnya sehingga perbuatan-perbuatan tersebut akan digabungkan untuk kemudian dijatuhi satu putusan sekaligus terhadap pelakunya. Yang ketiga, dapat dilakukan pada suatu waktu saja atau pada beberapa waktu saja atau pada beberapa waktu tertentu. Dan yang keempat, perbuatan-perbuatan tersebut boleh saja sama atau berbeda kelasnya kejadian yang dilanggar. Yang kedua, sejenis atau berbeda jenis. Yang ketiga, yang berikutnya adalah berbeda kadar atau kualitasnya, berat atau ringan. Ya, jadi ada 4 kategori konkursus atau summon loop atau gabungan tindak pidana, dan yang keempat itu terbagi lagi dalam 3 bagian, ya, saudara-saudara sekalian. Nah, kita akan juga melihat mengenai percobaan atau pogging. Percobaan yang dipersoalkan dalam hukum pidana adalah percobaan untuk melakukan kejahatan, bukan percobaan pelanggaran. Karena kejahatan dan pelanggaran ada dua hal yang berbeda. Itu dalam pasal 53 dan pasal 54 KUHP. Suatu perbuatan dikatakan percobaan apabila memenuhi kualifikasi sebagai berikut. Ada 3. Yang pertama, perbuatan dilaksanakan mendahului perbuatan tersebut yang tidak jadi terlaksana. Misalnya percobaan perampokan atau percobaan pembunuhan. Orangnya sudah ditikam tapi tidak mati. Itu percobaan pasti. Tidak tercapai tujuannya tapi perbuatannya sudah dilakukan. Oleh karena itu dia masuk dalam percobaan atau pogging. Nah, yang kedua, sekalipun tujuan tidak terlaksana atau tidak berhasil tapi menimbulkan akibat yang diharapkan. Karena akibat itu ya di luar kehendak pelaku. Jadi pelaku ini sebenarnya maunya itu orang mati, tapi nggak jadi mati. Ya, di luar kehendaknya dia. Itu kehendak yang kuasa. Tapi dia masuk sudah kategori pogging atau percobaan. Nah, sebab-sebab kegagalan kehendak si pelaku tidak dapat terlaksana merupakan suatu kesalahan. Yaitu hubungan jiwa yang ada antara si pelaku dengan perbuatan beserta akibat yang dikehendaki sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan atau dimintai pertanggungjawabannya kepada si pelaku. Itulah yang disebut dengan percobaan atau pogging. Nah, saudara-saudara, ada percobaan yang tidak dapat dihukum. Percobaan tidak dapat dihukum dalam hal 6 bagian atau 6 hal. Yang pertama, percobaan pelanggaran, itu pasal 54 KUHP, itu tidak bisa dihukum. Kemudian yang kedua, percobaan yang baru dalam tahap persiapan dan belum dilaksanakan. Tapi itu sudah percobaan. Membawa senjata tajam dengan maksud membunuh si A, tapi tidak sempat terjadi. Nah, itu tidak bisa dihukum, ya. Percobaan kejadian yang tidak jadi dilakukan. Kemudian ada yang ketiga, percobaan penganiayaan. Pasal 351 ayat 5 KUHP.
Percobaan untuk berkelahi, jadi percobaan untuk penganiayaan tidak jadi dianiaya, ya tidak bisa dihukum. Ya. Kemudian yang keempat, percobaan berkelahi satu lawan satu atau perang tanding dalam pasal 184 ayat 5 KUHP. Yang kelima, yang keenam, percobaan tidak mempunyai hubungan langsung antara perbuatan dengan kejahatan yang direncanakan. Itu adalah percobaan yang tidak dapat dihukum. Nah, selanjutnya saudara-saudara, ada juga soal gugurnya hak untuk menuntut hukuman atas diri seorang pelaku tindak pidana. Ya, gugurnya hak untuk menuntut itu terbagi di dalam 5 bagian. Yang pertama, karena meninggalnya si pelaku. Pasal 77 KUHP. Ya, kalau orang sudah meninggal, bagaimana mungkin dibawa ke pengadilan, ya? Kemudian yang kedua, nebis in idem, atau perbuatan itu sudah pernah dihukum. Yang ketiga, kadaluarsa atau lewat waktu. Itu pasal 74. Kemudian penyelesaian di luar sidang. Yang keempat. Sekarang sering kita kenal dengan restoratif justice, ya. Yang kelima, ada amnesti dan abolisi dari presiden. Itu hal yang mengakibatkan gugurnya penuntutan terhadap seseorang. Nah, kemudian ada juga gugurnya kewajiban menjalani hukuman. Gugurnya kewajiban menjalani hukuman ini dapat disebabkan seperti yang saya sebutkan tadi, ya, mirip dengan kewajiban gugurnya kewajiban dalam menjalani tuntutan. Tapi kalau dalam menjalani hukuman itu ditambahkan dengan grasi. Ya, kalau tadi kan penuntutan, amnesti dan abolisi. Kalau kita lihat dari tenggat waktu, ya, tenggat waktu di dalam penuntutan tindak pidana itu, kalau Anda melihat di pasal 293 ayat 3 KUHP, itu ada variatif, ya. Ada yang 3 bulan, ada 6 bulan, ada yang 12 bulan, ya. Ketentuan untuk memasukkan aduan bila delik aduan. Kemudian ada yang soal mencabut pengaduan, ya. Itu dilihat di pasal 284 KUH pidana. Saudara-saudara, tanggal kadaluarsa penuntutan itu dalam pasal 78. Yaitu yang pertama 1 tahun bila tindak pidana pelanggaran. Ya. Kemudian 6 tahun untuk kejahatan dengan ancaman pidana di bawah 3 tahun. Kemudian 12 tahun untuk ancaman pidana di atas 3 tahun. Dan 18 tahun untuk ancaman pidana mati atau seumur hidup. Itulah masa kadaluarsa, ya, seseorang untuk bisa diajukan atau bisa dituntut pidana. Nah, delik aduan, saudara-saudara, terbagi dalam 2. Delik absolut dan delik relatif. Dalam delik aduan, ya. Ini bukan delik biasa, delik aduan. Delik absolut adalah itu dituntut peristiwanya beserta, ya, semua yang berkaitan dengan tindak pidana itu. Kemudian relatif, delik biasa yang hanya dilakukan di dalam keluarga. Itu delik relatif. Jadi delik aduan ini menarik, ya. Karena ada 2 ternyata. Ada delik absolut dan delik relatif. Nah, di dalam hukum pidana kita mengenal ada bermacam-macam vonis hakim. Yang pertama, terpidana dihukum. Ya. Terpidana dihukum ini berarti tindak pidana yang dilakukan memenuhi semua unsur, baik secara objektif maupun subjektif secara lengkap. Sehingga terpidana terdakwa menjadi terpidana atau terhukum. Kemudian ada juga tertuduh dibebaskan dari tuntutan hukum atau sering dikenal dengan putusan bebas. Ya, ini adalah tindak pidana yang tidak lengkap memenuhi unsur-unsur dalam arti perbuatannya, unsurnya objektif. Jadi tidak terbukti dia melakukan tindak pidana. Nah, kemudian yang ketiga, vonis itu ada juga yang lepas.
ada vonis lepas. Artinya tindak pidana tidak secara lengkap memenuhi unsur-unsur dalam arti pelakunya. Kalau saudara pernah mendengar dan menonton peristiwa kilometer 57 ya, ketika polisi yang menangkap anak buahnya Pak Habib Rizik dan terjadilah ya korban. Mereka diputus lepas, bukan diputus bebas ya. Perbuatannya terbukti, tetapi tindak pidana tidak secara lengkap memenuhi unsur-unsur terhadap pelakunya. Sehingga perbuatannya ada, tapi pelakunya tidak dapat dihukum, lepas. Karena alasan subjektif. Alasan subjektifnya tidak lengkap. Nah, itu yang bisa saya sampaikan dalam Capita Selecta atau hal-hal yang penting di dalam hukum pidana. Sampai jumpa di materi yang lain. Tetap semangat, jangan pernah berhenti untuk menuntut ilmu, karena kuliah hanya salah satu tanda bahwa orang pernah belajar, ya, pernah berpikir. Tapi tidak berarti bahwa orang yang tidak kuliah tidak bisa belajar dan tidak bisa berpikir. Terima kasih. Itu dari saya. Salam sehat buat kita semua.